Ya sih nggak tahu siapa. Iya. Tapi ada Pak di ini kan ada. Di tata ibadah kayaknya ada. Ada. Duet. Tapi nggak tahu deh. Segitu ya? Atau mau cek ke dia? Iya, cek ke dia boleh. Lagu begini nih kadang-kadang aku suka kecepatan gitu. Kalau yang tadi ada level yang awal tadi kan tanpa Dia buat 3 ketok gitu ya. Dibuat waltz gitu ya. Yes.
aku nanya Oh, ya. kakak 756 gimana nih? Kakak 756. Oh iya berarti itu di mereka yang mengiring. Mari bawa persembahan. Lagunya enak-enak semua deh. Aku suka cepet-cepet nih lagu jazz makanya aku suka cepet. Cukup itu? Cukup. Nanti pas Ya, nanti kasih kode aja pas mau masuk. aku paling lebih banyak nunggu kode dari kakak. Oh satu, abis itu instrumental ya. Iya, instrumental baru masuk baru masuk aja. Tadi kan ngisi pujian pakai itu. Enggak, mereka pakai MP3 kan? Tadi dua orang. Ada lagu yang di dia. Enggak tahu. Ini kalau di sini ada lagu duet. Ini cuma ada duet tapi cuma satu. Berarti mungkin yang tadi diputar kali. Tadi kan kesaksian pujian tuh keluarga. Jangan-jangan yang itu kali. Tapi aku nggak tahu soalnya belum ada latihan. Aku ngari urutan on time ya. Oh, oke oke. Oh, oke. Takutnya mereka nggak lupa. Ini kalau dia sih minta di
Cek. Cek.
Ya, saya terbang. Selamat siang Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPIB Paulus Jakarta menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara sekalian dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi Raja Aldo Marbungaran Manulang dengan Hillary Tanida Stefani Sitompul. Ibadah perkawinan ini akan dilayani oleh Pendeta Joni Alexander Lonto sebagai pelayan firman, beserta diaken, penatua, dan pelayan yang bertugas. Saudara-saudara, mari berdiri. Kita menyambut kedua mempelai dan keluarga memasuki ruang ibadah. God before us, God beside, God within us abide. God in heaven and in this place, Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain.
strife. Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife. Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife. Father, we commit to you our hearts. God, we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our heart. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts.
Umat Allah yang terkasih, dengan tetap berdiri, mari menghadap Allah dengan penuh sukacita, serta menaikkan nada syukur bagi kemuliaan-Nya. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh. Sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Silakan duduk. Kesaksian pujian keluarga Manulang Sitompul.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari berdoa. Kami mau mendengar sabda-Mu ya Tuhan, berfirmanlah. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Mari kita berdiri dan menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat terkasih, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Matius pasal 19 ayat 6 yang menyatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Allah. Haleluya. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang hadir dalam ibadah pada saat ini GPB Paulus, maupun yang hadir lewat tayangan YouTube GPB Paulus Jakarta. Shalom. Horas. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat diharapkan dan diinginkan oleh dua insan yang memadu cinta dalam masa pacaran sampai pada perkawinan itu sendiri. Dan setiap orang pasti akan merasa bahagia, baik mempelai berdua, Aldo dan Hani, serta keluarga besar Manulang dan keluarga besar Sitompul. Pasti kita bahagia. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya dalam perkawinan itu, menurut beberapa teori, itu tidak ada. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang harus terus diperjuangkan dalam kehidupan perkawinan. Seorang psikolog terkenal yang namanya Hurlox berpandangan, dalam pernikahan itu paling tidak ada 4 penyesuaian yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penyesuaian karakter pasangan. Ya, sehingga di GPB Paulus sebelum dan seluruh GPB, kalau orang mau menikah itu harus ikut kategori praperkawinan 3 bulan. Dan setelah itu diakhiri dengan tes-tes psikologi. Materi kategori perkawinan tidak hanya tentang iman Kristen, tapi berkaitan dengan hukum, medis kesehatan, juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan hal-hal psikologis. Ya. Kalau saya kebetulan pendeta yang mendalami dunia pastoral, paling tidak ada 5 hal alat ukur untuk mereka melihat karakternya. Yang pertama saya pakai yang tradisional, pakai yang MBTI test. Kedua saya memakai Enneagram. Yang ketiga saya memakai tes Love Language. Baru yang keempat saya pakai teori
kadar pengampunan untuk melihat apakah pasangan ini pendendam atau tidak. Karena kalau kita menikah dengan orang pendendam, lebih baik tidak usah menikah. Karena kehidupan pernikahan saudara akan diwarnai dengan konflik dan perkelahian. Baru yang terakhir dengan teori sejarah riwayat hidup. Ya, kebetulan mereka aman-aman saja. Bahkan salah seorang dari calon mempelai ini, kadar pengampunannya sangat baik. Dan itu harusnya dimiliki oleh orang usia 50 tahun ke atas. Jarak, dan saya baru temukan, ini kok kadar pengampunannya sangat baik ya, keluarga pasangan. Ya, saya lihat yang satu dari Medan. Wah. Yang satu orang Batak Esembling Bengkayang. Ini sudah berbeda. Tetapi itulah prosesnya. Tapi yang saya mau katakan pada saudara sekalian dan firman Tuhan. Apapun masalah, apapun pergumulan, apapun tantangan perkawinan. Tidak ada yang tidak bisa selesai di dalam dan bersama Tuhan. Semua bisa selesai. Dan firman Tuhan pada saat ini mengingatkan. Salah satu indikator keluarga yang bahagia dan ingin mencapai kebahagiaan dalam sebuah proses adalah keluarga ini tidak bercerai. Padahal dalam realita hidup sebenarnya cerai itu ada 3 tahapan, Ibu Bapak. Yang selama ini kita kenal perceraian ini cerai secara hukum sebenarnya. Tapi banyak keluarga-keluarga Kristen yang sudah masuk dalam perceraian tahapan pertama. Apa? Kalau diskusi bicara pasti berantem. Ada yang sudah menikah di sini? Pasti ada kan? Kalau diskusi bicara pasti berantem. Itu udah cerai psikologis tuh. Baru yang kedua masuk di cerai fisik. Atas nama mau jaga cucu, mau jaga anak, tidur pisah. Padahal itu cerai tahapan kedua itu. Dan cerai yang tahapan ketiga itulah yang dikenal dengan cerai secara hukum. Nah, yang sudah menikah saya tanya, sudah masuk tahapan pertama belum? Jangan-jangan sudah. Tahapan kedua sudah masuk belum? Jangan-jangan sudah. Bahkan ada mungkin yang sudah masuk tahapan ketiga. Kenapa Alkitab mengingatkan kita sekalian bahwa seorang tidak boleh bercerai? Karena menikah itu adalah menyatukan dua pribadi yang berbeda dalam segala hal. Dan tidak hanya pribadi laki-laki dan perempuan, tapi melibatkan Tuhan. Dan sahnya perkawinan itu bukan keinginan laki-laki dan perempuan, bukan. Tapi karena Tuhan berkenan atas pernikahan itu. Sehingga ketika ada sukacita dalam hidup dan kehidupan ini, ingat, datang pada Tuhan. Jangan nikmati hartamu sendiri. Ya, orang Batak mengenal 3 hal. Agabeon, Hamarangon, Hasangapon. Tapi buat saya yang lebih utama adalah Hapor Seaon. Keimanan pada Tuhan untuk mencapai 3 hal itu. Situ, saudara sekalian. Ya, sehingga kita akan berbahagia dan bersuka cita atasnya. Ya, jadi Tuhan yang menyatukan. Kalau ada duka cita, ada masalah, ada konflik, jangan diselesaikan berdua, jangan. Tapi selesaikan bersama dan di dalam dengan Tuhan. Itu. Kalau saudara selesaikan masalah pergumulan di dalam dan bersama dengan Tuhan, semua masalah selesai kok. Enggak selesai. Jadi saya mau ingatkan dan firman Tuhan ingatkan.
Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat ini kan saudara berdua yang pilih di undangannya. Tadi majelis tanya, Pak Pendeta kok ayatnya ini lagi? Saya bilang surat undangannya begitu kok. Saya berharap mudah-mudahan saudara tidak niru dari orang, tapi dalam penghayatan yang benar memilih ayat itu. Ya. Sehingga masalah pergumulan hidup, suka dan duka diselesaikan di dalam dan bersama dengan Tuhan. Itu. Karena cinta itu bisa berakhir. Siapa bilang cinta nggak bisa berakhir? Yang udah nikah udah pernah tes bahasa cinta belum? Jangan-jangan kita salah mengekspresikan bahasa cinta kita pada pasangan kita. Kalau yang menikah ini sudah tahu bahasa cintanya. Ya, boleh saya kasih tahu ya. Yang satu itu word of affirmation. Jadi yang satu bilang, kalau saya minta tolong, ya harus dibantu. Secepatnya. Tapi yang satu bahasa cintanya, yang satu bilang bahasa cintanya adalah sepanjang jalan kenangan ya. Tapi bahasa cinta yang lain ada ibu bapak. Apa bahasa cinta yang lain? Yaitu dengan pujian, dengan pemberian, dan dengan physical touch. Nah, mereka kebetulan, Hillary jangan salah membahasakan cintanya sama Aldo. Aldo jangan salah membahasakan bahasa cintanya pada Hani atau Hillary. Salah membahasakan bahasa cinta, selesai. Maaf ini ya pendetanya yang, soalnya saya orang pastoral, saya menulis tentang mempertahankan perkawinan. Pendampingan pastoral bagi istri yang mempertahankan perkawinan di saat suami berselingkuh. Itu tulisan saya. Sehingga saya berpikir bahwa pernikahan itu harus dipertahankan. Tapi cinta harus terus diupayakan. Ya, makanya pasangan suami istri harus hidup dalam kata-kata yang memuji, affirmation. Sekarang saya mau tanya nih sama Aldo. Kamu lebih sopan bicara sama Hani atau sama atasanmu? Saya mau tanya, atau sebaiknya Hani lebih sopan sama atasanmu atau sama Aldo? Pasti semuanya berkata, lebih sopan bicara kepada atasan. Itu kesalahan fatal. Seorang psikolog Elizabeth Moore dari Australia berkata, justru kita harus lebih sopan dan santun pada pasangan kita bicara daripada pada atasan kita. Itu masalahnya. Makanya banyak pernikahan yang gagal. Saking dekatnya dia kasar pada pasangannya. Ya. Itu. Dan sekalian ya. Itu. Ya. Dan setiap minggu harus waktu berdua. Ini yang udah pada menikah masih waktu berdua enggak nih dengan pasangannya? Setiap minggu. Jangan arisan, main golf lah. Reunian terus sampai lupa istri dan suaminya. Hati-hati. You mau hebat apapun dalam karir pekerjaan, keluarga hancur, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Ya. Kedua, orang bertahan, yang terakhir, jangan lupa ya, honeymoon setahun sekali. Minimal 6 bulan sekali. Honeymoon pendek sebulan sekali. Cinta nggak dikuatkan, selesai pernikahan. Itu. Ini kalau ngomong di ruangan saya nih lain. Apalagi kalau di kantor saya. Ya, mau diaminin nggak? Kalau diaminin saya aminin khotbahnya nih. Soalnya, yang kedua adalah karena firman Tuhan bilang, ya, Matius bilang tidak boleh bercerai, tapi ada diskresi untuk pengecualian di teks-teks yang lain. Sehingga ada orang Kristen yang bercerai, ada.
Tapi sejatinya iman Kristen tidak mengajarkan perceraian. Dan yang terakhir, kenapa orang bertahan dalam pernikahan? Karena dia ingin menyelamatkan keluarganya. Keluarga besarnya dia ingin selamatkan. Keluarga intinya dia ingin selamatkan. Dan dia ingin selamatkan pasangannya. Walaupun di tengah keberdosaan dan kesalahannya. Itulah sebabnya pasangan suami istri kalau ingin bertahan harus bisa mengampuni. Kalau tidak mengampuni, you nggak bisa langgeng pernikahan itu. Ya. Selamat jalani pernikahan. Kuatkan penyesuaian saudara. Kuatkan cinta saudara. Lebih daripada itu, terima pasangan dengan kelebihan juga kekurangan. Di situ saudara akan tetap bersatu. Tidak ada kata bercerai. Yang hanya saudara rasakan bahagia. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdiri, kita ucapkan pengakuan iman. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya pada Allah dan pada Yesus Kristus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula. Untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya pada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang. Silakan duduk. Mari kita masuki penjelasan mengenai perkawinan Kristen. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya. Menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua,
melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami dan istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi, hidup dengan penuh syukur dan tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah. Bahwa oleh dosa dan pelanggaran manusia, perkawinan diperhadapkan pada kesukaran dan tantangan, pergumulan, pencobaan, masalah kehidupan, bahkan kedukaan. Walaupun demikian, Kristus telah menempatkan perkawinan orang percaya di dalam terang kasih karunia-Nya, menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, bertekun dalam doa serta membaca Alkitab. Rasul Petrus menasihatkan, sebab itu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman mereka, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuanmu. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Di dalam kasih satu kepada yang lain, hendaklah pasangan suami dan istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai pada kesusahan zaman. Hendaklah rumah tangga Kristen tetap setia dan menjadi teladan yang baik, yang membawa berkat bagi masyarakat dan alam semesta seturut kehendak Allah. Supaya seisi rumah tangga hidup bahagia, beralaskan firman Tuhan, maka kepada kedua mempelai, Raja Aldo Marbungaran Manulang dan Hillary Tanida Septani Sitompul, disilakan berdiri dan mendengarkan amanat perkawinan Kristen berikut. Silakan berdiri. Pertama, hendaklah pasangan suami istri sesuai kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama. Kedua, hendaklah pasangan suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh, sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik, sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Allah dan pengenalan akan juru selamat. Ketiga, hendaklah pasangan suami dan istri menjalankan hidup bersama dalam kekudusan perkawinan dan tetap menjaga kekudusan tubuhnya. Masing-masing harus menjauhkan hubungan yang tidak dikehendaki Allah dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangganya sebagai bait Roh Kudus. Apakah saudara berdua bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristen tersebut? Kami bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Janji perkawinan. Kami mengundang saudara berdua untuk berhadapan dan saling mengucapkan janji setia perkawinan yang kudus di hadapan Allah dan umat-Nya. Dengan berjabatan tangan, dimulai dari mempelai pria. Saya, Raja Aldo Marbungaran Manulang,
menyambut engkau, Hilary Tanida Stefani Sitompul, sebagai istriku dan berjanji tetap setia untuk mengasihi engkau, baik dalam suka dan duka, rela berkorban, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya berjanji akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana diwajibkan oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Mempelai perempuan, Saya, Hilary Tanida Stefani Sitompul, menyambut engkau, Raja Aldo Marbungaran Manulang, sebagai suamiku, dan berjanji untuk tetap setia, serta mengasihi engkau baik dalam suka maupun duka, rela berkorban, dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saya berjanji untuk memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana diwajibkan seorang istri yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. cincin ini melambangkan ikatan perkawinan yang kudus, mulia dan berharga. Kini, sematkanlah cincin ini masing-masing pada jari pasanganmu. Hilary Tanida Stefani Sitompul, terimalah cincin ini sebagai simbol cinta dan kesetiaanku yang tak pernah berakhir. Raja Aldo Marbungaran Manulang, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku yang tidak pernah berakhir. Mendengar janji setia saudara berdua, maka berdasarkan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai umat-Nya, maka kami meneguhkan perkawinan saudara berdua di dalam nama Allah Tunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil dan menjadi satu tubuh. Amin. Mempelai berdua silakan berlutut. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Marilah memohon berkat Allah bagi kedua mempelai. Hiduplah menurut janjimu. Hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman di dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Kini terimalah berkat Allah. Allah yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan kudus ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Amin, amin, amin.
silakan duduk kembali. Silakan berhadapan. Saudara sudah resmi suami istri ya. Tadi janjinya saudara hafal. Bagus karena saudara orang pintar. Walaupun gemetaran sih saya lihat. Ya. Ya, sekarang buka cadar sebagai tanda ini adalah istrimu. Ya, ini dan ini adalah suami juga. Ya. Cinta, kasih, kesetiaan harus menjadi bagian kehidupan keluarga. Sabar dulu, tenang. Cium kudus adalah wujud simbolisnya. Silakan cium kudus satu kali. Ya, pelan-pelan saja. Silakan. Tanda kasih dari gereja, silakan. Raja Aldo Marbungaran Manulang dan Hilary Tanida Stefani Sitompul, terimalah Alkitab yang berisikan firman Tuhan sebagai landasan hidup keluarga yang beriman. Baca dan renungkan siang dan malam bersama-sama seluruh anggota keluarga dengan tekun dan teratur. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 menyatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan majelis jemaat juga memberikan surat perkawinan sebagai bukti bahwa perkawinan saudara berdua telah sah dan tercatat secara gerejawi. Selamat ya. Selamat ya. Penandatanganan perkawinan dimulai oleh mempelai pria, dilanjutkan oleh mempelai wanita. Kemudian orang tua mempelai pria orang tua mempelai wanita saksi mempelai pria saksi mempelai wanita
Pernyataan kasih kepada keluarga. Sampai saat ini saudara boleh duduk dan berada di tempat ini karena kebaikan orang tua saudara. Berikan tanda kasih penghormatan pada orang tua. Keluarga Bapak Elson Howard Manulang dan Ibu Linda Luciana Luban Gaul, dan keluarga Bapak Sultan Mangara Sitompul dan Ibu Frida Kalalo. Terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakan mereka agar bahagia dan sejahtera dalam Tuhan. Silakan dijawab orang tua. Silakan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh
untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Sebuah kata-kata bijak berkata, ingin tahu rasanya sayang dan cinta orang tua saudara? Jawabannya adalah nanti kalau saudara punya anak. Jalani hidup itu semua sehingga ritual barusan penuh keharuan, tapi keharuan dalam emosi sesaat tidak bermakna apa-apa. Yang jauh lebih penting adalah penghargaan, penghormatan pada orang tua itu. Saudara buktikan di perjalanan hidup perkawinan saudara berdua. Tuhan Yesus memberkati, dan saatnya sekarang silakan menghadap ke warga jemaat. Silakan. Umat Allah yang terkasih, sambut dan terimalah keluarga Kristen yang baru ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah yang saling mengasihi dan mendoakan. Silakan kembali ke depan. Silakan duduk. Mari berdoa. Terima kasih Yesus Tuhanku, Engkau sudah mempersatukan perkawinan kudus ini dalam sebuah keluarga, dalam diri Raja Aldo
Bungaran Manulang, dengan Hillary Tanida Stefani Sitompul, menjadi sebuah keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Juga kedua keluarga besar Tuhan persatukan, keluarga besar Manulang dan Sitompul. Berkati dan berkati Tuhan proses perhidupan perkawinan mereka. Resepsi perkawinan setelah ini akan dilanjutkan. Tuhan berkati seluruh rangkaian, berikan yang terbaik. Dan biarlah sukacita terus menjadi bagian kehidupan mereka ketika mereka terus hidup dan hanya mengandalkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus Tuhanku. Berkatilah kedamaian dunia, bangsa dan negara, kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan kehidupan keluarga lepas keluarga dan kehidupan pribadi kami. Dan pernikahan mereka akan berjalan terus. Berikan anak buat mereka terbaik, bahkan anak-anak. Inilah doa sembahyang kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesaksian pujian duet dari Hana Simamora dan Vina Saragi. Goodness of God. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I
Saudara-saudara, dengan penuh syukur, marilah kita memberikan persembahan kepadanya. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan berisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat menyanyikan bait selanjutnya. Tuhan menjagamu, kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Saudara-saudara, mari berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini dalam doa kepada Tuhan. Ya Allah, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Engkau beri. Berkatilah persembahan yang kami berikan ini sebagai tanda syukur dan hormat kepadamu. Kami juga menyerahkan seluruh hidup dan karya kami kepadamu. Pakailah diri ini untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini atas nama pribadi, keluarga,
Dan dalam kapasitas sebagai pendeta Ketua Majelis Jemaat GPB Paulus Jakarta, saya menyampaikan selamat berbahagia untuk kedua mempelai dan untuk kedua orang tua keluarga besar terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah curahan berkat ilahi. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan kepada Yesus Kristus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Orang tua silakan.
kasih. Baik, terima kasih untuk pelayanan firman dari Bapak Pendeta. Juga para presbiter yang ada saat ini, terima kasih untuk pelayanannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai untuk sesi foto. Mungkin ada beberapa keluarga untuk mengangkat kursi. Oh ya, kata sambutan dulu. Baik, sebelum memulai sesi foto, untuk kata sambutan dan ucapan terima kasih, kami persilakan dari pihak keluarga Bapak S.A. Sitompul. Di sini, Pak. Oh, iya. Ini Pak, oh ada ya. Shalom buat kita semuanya. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesempatan, waktu dan hari yang baik. Kita bisa berkumpul di bait suci ini dalam rangka acara pemberkatan pernikahan anak kami Aldo dan Hilary. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh saudara, famili, Bapak Ibu atau semua segalanya yang hadir di dalam gereja ini, dan secara khusus kami berterima kasih kepada Bapak Joni, Pendeta Bapak Joni Alexander Londo, dan begitu juga dengan Bapak Ibu pelayan yang ada di gereja kita ini. Dan tak lupa juga kami mengundang Bapak Ibu dan seluruhnya untuk bisa hadir di dalam resepsi pernikahan anak dan putri kami yang bertempat di Graha Okumene lantai 5 jam 16.30 dan sampai 18.30. Demikian ucapan terima kasih ini kami ucapkan, dan undangan untuk resepsi dan terutama kepada pelayan gereja dan Bapak Pendeta, terima kasih telah melayani dengan baik. Semoga Tuhan memberkati keluarga yang diberkati, dan izinkan saya untuk mengucapkan selamat berbahagia kepada Aldo dan Hilary. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Selanjutnya tiba kita pada sesi foto. Untuk yang pertama kita akan panggil yaitu kedua mempelai untuk berfoto bersama.
Berikutnya bersiap-siap mempelai bersama pelayan firman. Yang pertama mempelai, kedua mempelai, baru bersama pendeta. Oh ya, Pak, ini bersama pelayan firman dulu.